Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS BKPI semester 4 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, yaitu nama kelompoknya yang pertama yaitu Laili Kamilatul Hasanah, yang kedua yaitu Anis Hoiru Rashidah, dan Dahlia Nur Yahya akan mempresentasikan materi tentang attending. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang attending atau teknik penerimaan. Menurut Sofyan S. Willis, mengemukakan melaksanakan konseling terutama tahap awal yang amat penting dikuasai adalah perilaku attending, yakni suatu keterampilan menghampiri atau menyapa dan membuat klien betah dan mau berbicara dengan konselor. Adapun manfaat dari teknik ini yaitu untuk memusatkan perhatian pada klien. Selain itu, fungsi utama dari teknik ini adalah untuk mendorong klien agar mau berbicara dengan kebebasan dan terbuka. Dan menurut Sofyan S. Willis ini juga mengemukakan di dalam perilaku attending itu ada 3 komponen yang amat penting, yaitu kontak mata dan kontak badan. Yang pertama yaitu kontak mata. Di sini saya akan menjelaskan menurut Sofyan S. Willis ini, yang pertama yaitu kontak mata. Kontak mata ini merupakan cara yang paling penting karena melalui ini manusia membangun kontak dengan orang lain dan saling melibatkan diri. Kita dapat hanya menggunakan kedua mata kita untuk menjalin kontak, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan melalui cara kita menggunakan mata. Dan menurut Sofyan S. Willis ini, melakukan kontak mata terhadap kontak mata konselor harus tetap alami, artinya tidak menatap dengan tajam tanpa berkedip. Akan tetapi sesekali mata kita melihat ke lain objek, sebab jika menatap tajam, hal ini akan menakutkan diri dan mencurigai. Bahasa badan atau nonverbal. Bahasa badan disebut juga body language, yang mana sebagian atau seluruh badan digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan pesan emosional ke dunia luar. Bentuk-bentuk bahasa badan atau nonverbal antara lain: yang pertama, posisi dan jarak duduk. Jarak duduk antar konselor dan klien akan mempengaruhi situasi dan suasana konseling. Jarak atau yang terlalu jauh atau terlalu dekat akan memberikan kesan kurang akrab, sedangkan jarak duduk yang terlalu dekat akan menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu, yang akhirnya dapat menjadikan salah tingkah. Jarak yang sebaiknya adalah antara 80 cm sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Tujuan jarak duduk demikian adalah agar konselor dapat dengan mudah menangkap isyarat-isyarat ditampilkan klien, baik gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan nonverbal, sehingga konselor dapat memberikan respon secara tepat mulai dari awal konseling sampai berakhirnya konseling. Yang kedua, sikap duduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi suasana konseling adalah sikap duduk konselor selama menghadapi klien. Postur tubuh rileks tanpa tampak loyo memberikan kontribusi pada pesan bahwa kita reseptif. Jika sebagian konselor duduk dengan tegang dan tegak lurus, klien mungkin secara sadar maupun secara intuitif merasa kita terlalu sibuk dengan agenda yang sangat padat atau punya banyak urusan yang tak terselesaikan. Selanjutnya, konselor yang duduk dengan seenaknya akan memberikan kesan santai, dan ini akan ditangkap oleh klien bahwa konselor kurang serius dan kurang menerima klien. Sikap duduk yang terlalu tegap juga akan memberikan kesan tertentu kepada klien. Klien akan merasa bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang mengendali atau menginterogasinya.
Sikap duduk konselor bisa berbentuk sedikit condong ke depan dan tanpa memegang sesuatu apapun di tangannya. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah biasanya membawa dampak dasar terhadap pelibatan diri. Ekspresi wajah kita memberikan tanda-tanda yang jelas tentang apa yang sedang kita pikirkan dan tentang sikap kita terhadap sesuatu. Sebagai contoh, jika klien serius, menangis, atau marah, tampilan konseling perlu menyesuaikan ekspresi wajahnya untuk menunjukkan bahwa perasaan klien dipahami, tetapi ini harus dilakukan dengan tepat, baik sebagai respon terhadap sifat dan intensitas emosional maupun terhadap bagaimana klien beraksi. Untuk yang selanjutnya ada tangan. Variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah. Menggunakan tangan sebagai isyarat, gerakan tangan untuk menekankan ucapan. Perlu diketahui, gerakan tangan ini juga berkaitan dengan gerakan sentuhan untuk menunjang gerakan nonverbal. Namun, perlu diingat bahwa kontak fisik antara konselor dengan klien secara potensial dapat membahayakan, lebih-lebih dalam lingkup kebudayaan yang cenderung menghindari kontak fisik selain berjabat tangan sebagai tanda salam. Apalagi kontak fisik di antara orang yang berlainan jenis, termasuk orang dewasa terhadap anak. Kemudian, bahasa nonverbal yang kelima ada anggukan kepala, yakni untuk menyatakan penerimaan dan menunjukkan pengertian. Dalam artian lain, anggukan kepala ini juga bisa berarti bahwa kita setuju terhadap suatu pernyataan. Dalam hal ini, boleh juga menyertai kata-kata yang bertujuan untuk membimbing. Kemudian, ada yang selanjutnya yakni bahasa lisan atau verbal, yakni mendengarkan, sikap diam, dan empati. Menggunakan bahasa yang sopan sesuai dengan budaya setempat. Ada beberapa bentuk bahasa lisan dalam teknik attending. Yang pertama ada mendengarkan. Dengan menyimak apa yang dikatakan klien, konselor akan dapat membantu mengurangi kebingungan, mengenali dilemanya, menelusuri kemungkinan pilihan baginya, dan akhirnya keluar dari sesi konseling dengan perasaan bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari situ. Kemudian yang kedua, ada sikap diam, yakni untuk memberikan kesempatan kepada klien berbicara secara leluasa, mengatur pikirannya atau menenangkan diri. Bila klien diam, mungkin konselor ikut berdiam diri, namun lamanya tergantung pada makna yang terkandung dalam diamnya konseli. Biasanya, seorang klien yang baru saja memberikan pernyataan yang sangat pribadi dan sangat mempengaruhinya, ia akan perlu waktu untuk duduk diam dan merenungi apa yang baru saja dikatakannya. Ketika klien diam, bersikap diam jugalah seperti yang dilakukannya, sementara kita tetap mempertahankan kontak mata yang wajar terhadapnya, sehingga akan tampak mendengarkan dengan ketertarikan tinggi. Jika kita memperhatikan gerakan klien dan berkonsentrasi, kita akan dapat mengetahui apakah dia sedang berpikir atau tidak. William mengatakan, attending yang baik ini sangat dibutuhkan karena dapat yang pertama meningkatkan harga diri klien, yang kedua menciptakan suasana yang aman, dan yang terakhir mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada materi tentang attending ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan, perbuatan maupun tutur bahasa kita yang kurang sopan. Kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.